Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pilih kartu lagi ya. Spirit gaibmu. Siapa spirit gaibmu? Yang pilih yang nomor 1 cincin warna ungu. Yang nomor 2 cincin warna hijau. Yang nomor 3 cincin warna coklat. Kita lihat siapa spirit gaibmu. Dampaknya apa ke kalian, dan itu istilahnya dari mana gitu. Dampaknya baik buruknya ke kalian itu apa gitu. Yang mau dikupas itu. Spirit gaib yang memilih fil 1 ya. Kita lihat sama-sama spirit gaib yang memilih fil 1 itu apa dan dari mana. Dampak baik buruknya buat kalian itu apa. Kelihatan nggak sih? Spirit gaib yang memilih fil 1 ini mungkin datangnya dari kodam ya. Misalnya maksud kodam itu mungkin kalian itu minta gitu ke orang yang ngerti gitu, entah untuk usaha, entah untuk penjagaan, entah untuk jabatan. Dan ini bentuknya ada yang berupa makhluk ya, ada yang berupa binatang juga. Mungkin seperti harimau atau macan, mungkin seperti itu. Ada juga kadang-kadang seperti kepulan asap aja. Spirit gaib yang memilih spirit gaib yang memilih fil 1 ini karena kalian memang mungkin meminta kepada orang yang ngerti, kodam lah, meminta kodam entah untuk jabatan, entah untuk usaha, entah untuk dagang ya, entah untuk penjagaan di rumah atau penjagaan diri. Ini bagi yang untuk dagang ya, bagi yang untuk dagang itu mungkin dagang kalian itu awalnya itu rame gitu ya, banyak yang beli, kalian bisa banyak buka toko di mana-mana atau buka cabang di mana-mana. Tapi ketika udah menginjak 1, 2, 3, 4, 5 tahunan, tahu-tahu bangkrut aja usaha kalian, ada aja jalannya untuk bangkrut. Dan itu dampaknya ke kalian itu kalau misalnya mau mulai usaha bisnis lagi, ada aja halangannya untuk kalian tuh tidak maju gitu. Dan dampaknya ke kalian tuh sering agak sakit kepala, sering badan sering agak cepet capek ya, cepet berat gitu, terutama bagian punggung, pundak, kepala. Dan kalian tuh mudah pusing kalau mikirin sesuatu tuh mudah pusing. Kalau yang tadinya minta untuk dagang ini ya, jadi ini kan saya membaca apa-apa itu kan random ya, bukan untuk satu orang gitu, jadi sesuaikan aja. Tapi kalau untuk yang tadinya buka perusahaan besar ya, memang dampaknya masih kuat ya, tetapi memang maksudnya dampak masih kuat tuh sukses gitu, istilahnya membawa banyak pengaruh baik, membawa kemajuan untuk perusahaan kalian. Cuma ya itu kadang-kadang memang
pasti ada. Kalau orang ini suka ada timbal baliknya gitu ya, entah ke apapun lah yang berurusan dengan perusahaan itu. Kalau untuk ada juga untuk kalian yang paling kuat di sini adalah yang memilih plus 1 ini dari karuhun ya, atau leluhur ada, dan mungkin ada kelebihan yang kalian miliki tapi kalian dapatnya itu setelah usia 45 atau 35 tahun lebih cepatnya. Mungkin intuisi kalian kuat, jadi tahap-tahap ya, ada intuisi kalian tuh kuat. Ada juga yang bisa ngobatin orang, misalnya nyembuhin orang, yang memang skalanya tuh bisa ngobatin orang tuh, misalnya orang sakit kepala, orang sakit perut gitu, yang memang medis ya. Tapi kalau non medis kalian nggak terlalu kuat. Tapi ada juga yang memang tahapannya udah lumayan tinggi, kuat untuk mengobatin orang yang non medis atau medis, dan mungkin bisa memprediksi ya. Misalnya kalau nerawang sih nggak terlalu ke nerawang, tapi bisa memprediksi, misalnya pilihnya tuh kuat, misalnya akan terjadi sesuatu itu tahu gitu. Misalnya kok perasaan aku akan, misalnya gini, misalnya kalian tuh ngerasa kok aku perasaan akan ini ya, akan sukses ya gitu kalau jualan ini. Nah ternyata kalau setelah dijalanin jualan itu ternyata kalian sukses, itulah seperti itu. Jadi intuisinya memang kuat, dan ada yang tahapan memang bisa ngobatin orang secara non medis ya. Tapi ada juga yang tahapannya hanya bisa ngobatin yang medis, seperti sakit perut biasa, sakit kepala biasa, atau misalnya jatuhnya ke pijit ya, misalnya ke terapi pijit gitu. Jadi dipijit oleh dia itu seger gitu. Itu dampaknya dari leluhur gitu, itu dari leluhur sepertinya. Dan ada juga yang misalnya kalian ini bisa bisa ngeruqyah. Nah bisa ngeruqyah, tapi ini yang memang ke arahnya ke benar-benar dari Al-Quran ya. Ada juga yang bisa ngeruqyah, itu bukan dari leluhur, itu jadi seperti mungkin kalian itu ada yang kuat zikir atau kuat ibadahnya tuh kuat. Ada beberapa ya, misalnya kalian tuh zikirnya kuat, nah atau misalnya ibadahnya kuat, atau sedekahnya kuat, jadi atau sholat malamnya kuat. Jadi ada satu hal yang memang kalian tuh kuat di situ gitu. Bisa zikirnya, bisa sholat malamnya, bisa misalnya sodakohnya atau apalah pokoknya ini. Tapi lebih ke tirakatnya kuat, zikirnya kuat, atau sholat malamnya kuat. Nah kalian tuh punya deh kelebihan, bisa ngeruqyah orang gitu. Ada juga kalian yang memilih plus 1 ini, ada juga yang mempunyai spirit gaib, dan dampaknya kalian menjadi seorang pemimpin atau pengusaha yang sukses, punya banyak karyawan, atau pemimpin yang sukses. Misalnya pemimpin itu bisa di jabatan, bisa memimpin usaha gitu, lebih ke jabatan ataupun usaha. Dan itu dampaknya ke kalian itu apa yang diomongin kalian tuh dipercaya orang, diturutin orang gitu. Dan kalau misalnya kalian nawarin barang ini ke orang lain tuh diterima aja gitu kalau di bidang usaha. Jadi kalau misalnya mau ada kerjasama misalnya ke perusahaan jadi diterima aja gitu. Jadi nggak dipersulit. Dan itu dampaknya ke kalian itu ini yang menjadi pejabat atau pengusaha besar ya. Jadi kayak semacam ngejagain juga kalau ada yang mau curang atau mau ngerugiin. Terus kalau misalnya ada yang mau jahat tuh kayak semacam dikasih tahu gitu. Dan itu terasanya kalau misalnya ada yang mau jahat, rasanya badan tuh dingin, kayak dingin aja gitu. Bagi yang bertani, ada juga sih yang bertani ini bertaninya subur, tapi dia juga bisa kayak semacam bisa ngobatin orang sakit perut, sakit kepala gitu. Tapi yang non medis ya,
yang non medis. Kalau 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 yang medis, bukan yang non medis. Kalau non medis belum begitu kuat. Jadi random banget ya. Sesuaikan aja ya dengan yang kalian, misalnya ini apa yang kalian cocok, yang mana gitu. Karena saya kan menyampaikan ini beberapa versi orang, enggak satu orang gitu, enggak hanya satu orang yang resonat mana, enggak, ini beberapa versi, jadi sesuaikan aja yang cocoknya yang mana gitu. Terus ada juga yang memang kalau untuk perempuan ya, bawaannya itu ada juga spirit gaib. Ini memang bukan dari leluhur, tapi ini seperti dari ya ciptaan Allah tapi bukan muslim. Jadi dampaknya ke dia itu cantik. Kalau perempuan bawaannya tuh kelihatannya cantik, kalau laki-laki bawaannya ganteng, cuma itu mudah marah. Kalau marah tuh meludak gitu loh. Tuh kalau nggak dikendaliin kurang bagus. Tapi dampaknya itu mudah disukain orang, tapi nggak mau, maksudnya dia tuh misalnya dia mudah disukain orang, karena mudah disukain orang jadi sering ganti-ganti pacar gitu, atau gitulah pokoknya sering manfaatin lawan jenis. Jadi ini harusnya apa, kalau nggak bisa mengendalikan mending dilepasin aja, minta tolong ke orang ngerti ya. Tapi kalau bisa mengendalikan ya terserah kalian ya gitu. Selama dia tidak bisa mengendalikan jiwa kalian ya itu terserah kalian. Untuk yang memilih file 1 udah selesai dah. Kita yang memilih file 2 ya. File 2 spirit gaibmu yang memilih file 2. Spirit gaibmu yang memilih file 2. Siapa spirit gaibmu? Coba kita lihat bareng-bareng apa dampaknya ke kalian, dan itu dari mana, baik atau buruknya apa gitu ya. Kalau misalnya ada yang merasa tersinggung dengan readingan saya ini, saya sama sekali nggak menyinggung siapapun, mohon dimaafkan. Saya nggak ada sama sekali untuk menyinggung siapapun, nggak ada. Jadi untuk yang memilih file 2, spirit guide yang memilih file 2 ini datangnya dari buah kesabaran. Ada yang memang mungkin kalian itu selama hidup ya ditempa berbagai cobaan ya, entah cobaan lahir batin itu bisa disakitin orang terus, bisa kebangkrutan, bisa kehancuran rumah tangga, bisa usaha naik turun dan bangkrut gitu misalnya. Atau misalnya kalau ingin mencapai sesuatu sulit didapat, mungkin seperti itu ya. Atau misalnya kalian nggak apa, sering dihina orang, sering diremehkan orang, mungkin sering difitnah orang, mungkin seperti itu ya. Atau mungkin secara di keluarga juga sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau sering disakiti gitu, mungkin seperti itu kali ya. Kalau jadi buah kesabaran itu jadi macam-macam, dan itu membuahkan ketakwaan di hati kalian, keyakinan kepada Tuhan semakin kuat, disesuaikan ya menurut kepercayaan kalian tentang masalah agama itu, kepercayaan ke agama yang mana gitu kan. Karena di Indonesia ini kan kita beragam budaya, beragam agama ya, jadi disesuaikan saja. Ya kalian semakin percaya, semakin yakin kepada keadilan Tuhan, semakin takwa, dan itu membuat keseimbangan kalian tuh dalam jiwa tuh semakin kuat, semakin dewasa dalam pemikiran, semakin bijaksana, semakin menyayangi sesama umat manusia, semakin tidak menghakimi kesalahan siapapun atau tidak mudah menghakimi orang lain. Jadi selalu bersikap hati-hati atau adil, tidak mau menyakiti orang. Itu membuahkan kalian itu seperti dikasih anugerah, yaitu berupa misalnya kalau yang
ini ada dua versi ya, ada dikasih anugerahnya berupa ilmu atau misalnya kelebihan, mungkin ada yang bisa nerawang di sini, juga ada yang bisa ngobatin orang sakit, bisa sakit medis, bisa sakit non medis kalau udah tingkatnya udah tinggi ya, udah tinggi. Tapi ada juga yang misalnya jatuhnya ke terapi, misalnya bisa ngurut, terus bisa dari ngurut itu kalian bisa dapat rezeki banyak, terus orang tuh bisa sembuh gitu kalau diurut sama kalian, banyak yang sembuh. Nah seperti itu. Ada juga misalnya yang jadi pejabat, jadi jabatannya itu naik dan mudah gitu setelah berbagai cobaan ini. Ada juga yang buka usahanya maju, dan intuisi kalian tuh kuat kalau misalnya akan ada sesuatu yang terjadi, itu seperti ada firasat gitu loh, firasatnya tuh ada. Atau misalnya kalian ketemu orang ini kurang baik sama kalian, langsung terasa ke batin tuh kok kayaknya ini orang nggak baik sama aku gitu. Jadi kayak semacam seperti itu. Jadi kayak semacam ada penjagaannya gitu tanpa kalian sadari. Terus kalian kalau misalnya berdoa dengan khusyuk, itu entah lambat entah lama itu mudah dikabulkan gitu loh oleh Tuhan. Itu kelebihannya ya kalau untuk yang dasarnya itu karena kesabaran dan ketakwaan kepada Tuhan. Tapi ada juga di sini yang memang leluhur spirit guide itu datangnya dari leluhur. Misalnya leluhur dulu punya ilmu, bisa ngobatin orang, misalnya bisa nyembuhin orang, jadi turunlah ke kamu. Nah ini lebih, tapi ini lebih ke kayak semacam bisa nerawang atau bisa melihat makhluk halus ada. Kalau untuk ngobatin ini enggak, kalau ini leluhur ini. Terus ini kadang-kadang suka terasanya ya ke kalian ini yang dari leluhur ini. Kalau misalnya mau masuk atau mau datang itu kalian tuh seperti badan itu menggigil gitu, dingin menggigil gitu, seperti itu ya. Terus dan itu bisa ya, kalian tuh bisa misalnya jadi misalnya seperti misalnya ada orang yang sakit, misalnya orang nanya ke kamu, itu kira-kira ini yang berobatnya tuh kemana, ke rumah sakit mana atau ke mana gitu, atau misalnya pakai apa, bisa itu kalian bisa ngejelasin gitu itu ya. Terus ada juga yang memang spirit guide ini hasil dari banyak tirakat. Mungkin kalian tuh banyak tirakat, banyak meditasi, atau mungkin menuntut ilmu entah ke pesantren, entah ke orang yang ngerti gitu. Dan ini dampaknya ke kalian ya itu lebih ke ilmu ya. Misalnya mungkin bisa seperti yang kita lihat di TV-TV ya, bisa masukin makhluk ini ke badan orang, bisa ngeluarin juga. Nah dampaknya seperti itu sih itu. Tapi itu kalau nggak bisa mengendalikan ilmu ilmunya itu akan berdampak ke dirinya sendiri, akan punya aura yang kurang bagus. Aura kurang bagus itu dampaknya itu dilihat orang tuh dia nggak begitu manis ya, nggak begitu. Jadi walaupun dia ganteng, kok deket dia kayaknya males gitu, ngeselin atau bosan gitu dampaknya. Kalau misalnya dia nggak bisa mengendalikan gitu. Tapi kalau bisa mengendalikan ya nggak masalah gitu. Tapi ada juga yang memang mempunyai spirit gaib karena anugerah dari Tuhan. Mungkin dia orang yang baik, mungkin kamu orang yang baik, orang yang sabar, orang yang soleh, orang yang di tempat apapun kuat. Jadi dikasih anugerah oleh Tuhan berupa ilmu, dan itu membawa derajat yang baik. Derajat yang baik itu bisa kedudukan, juga bisa misalnya kamu bisa ngobatin orang dan banyak yang sembuh. Jadi kamu dihargai, dihormati orang gitu, didoakan orang hal-hal yang baik gitu. Dan itu manjang sampai meninggal. Jadi sesuaikan aja ya untuk yang mana yang cocoknya. Ini yang benar-benar dari Tuhan, ini dampaknya ke kalian itu ibadah kalian itu bagus, kuat, ibadahnya makin bagus, makin kuat, makin dicintai oleh sesama umat manusia juga, yang pasti dicintai oleh
Tuhan ya, itu yang pasti. Ini akan membawa berkah dunia dan akhirat, dan derajat juga akan makin bagus. Tapi dampak itu ke di masa dia tua, semakin tua, mungkin umur 40-45 itu udah mulai terasa. Walaupun nggak terlalu capek, tapi rezekinya tuh banyak, dan bisa nolong orang, bisa bantu orang, bukan secara ilmu aja tapi secara rezeki juga. Misalnya ada orang yang butuh pertolongan, misalnya lagi sakit nggak punya biaya, kalian bisa bantunya, bisa seperti itu. Jadi disesuaikan mana yang resonate buat kalian untuk yang PEL 2 atau PEL 1. Karena saya ini sekali lagi tidak meramal satu orang. Ini beberapa orang kalau sekali reading. Jadi sesuaikan yang cocoknya kalian tuh yang mana gitu. Beberapa versi gitu. Jadi kita untuk PEL 3 ya. Spirit gaib untuk yang memilih PEL 3. Siapa spirit gaibmu dan dampaknya ke kamu itu apa, baik atau buruknya? Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Ini banyak sekali ya PEL 3. Udah dipilih juga masih banyak aja. Pinginnya dibaca semua. Apa yang terjadi di PEL 3 sehingga kartunya segini banyaknya. Oke. Yuk. Spirit gaib yang memilih PEL 3 ini berasal dari random. Satu dulu ya, satu dulu. Ini berasal dari, mungkin kalian punya pekakas, bisa keris, bisa apa saja ya, bisa batu, bisa apa saja, dan itu gunanya mungkin kalian itu buat jabatan, buat usaha ya, lebih jabatan atau usaha atau penjagaan diri, dan kalian itu mungkin entah warisan dari orang tua kalian atau mungkin minta dari orang yang pintar, jadi untuk kelancaran usaha. Untuk yang versi ini, dampaknya ke usaha itu memang bagus, ke jabatan juga bagus, dan sampai sekarang pun masih terasa bagus, terasa hasilnya. Keuangan mungkin berlimpah, jabatan mungkin juga bagus, kalau usaha atau kerja apa ada kayaknya jalan gitu. Tapi kalian tuh harus, ini warning ya buat kalian yang ngerasa seperti ini. Hati-hati di usia 45 tahun itu harus udah dilepaskan, masalah dikasih ke orang lagi atau misalnya dibuang, dilarung aja. Karena kalau 45 tahun kalian masih pakai, itu di umur 47, 48, 50, 55 masa tua kalian akan ada dampaknya kurang baik, entah ke kalian, entah ke keluarga kalian, entah ke usaha atau pekerjaan kalian. Jadi itu sarannya bagi saya. Dan kalian harus melarung semua itu dengan banyak sedekah juga. Terutama sedekahnya ke janda-janda tua yang benar-benar memang butuh bantuan, ke orang-orang yang memang miskin, benar-benar butuh bantuan, enggak muda, enggak tua ya, yang memang benar-benar terlihat oleh kalian tuh benar-benar butuh bantuan. Bagi yang itu ya. Terus ada juga yang ini datangnya dari ini datangnya dari kekuatan dari diri dia sendiri. Jadi dia punya bakat. Kamu tuh punya bakat. Jadi punya bakat untuk menjadi seorang spiritual atau supranatural ya, supranatural. Dan itu mungkin kalian itu selain ada bakat, ada keturunan, bisa juga langsung ini pemberian dari Tuhan. Misalnya langsung dikasih Tuhan gitu, ya kalian mungkin dikasih tempaan cobaan begitu besar dan kalian lulus, dan di umur 45, 40 atau 35 itu dikasih brak oleh Tuhan tuh dikasih.